Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amalan shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala idan ya ayyuhallazina amanu wa amilus solihati yahdihimur rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim wa anharu fi jannah. Sallallahu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sahida an la ilaha illallah yusaddiqu bi lisanahu min ayyi al-qabil jannah. Nah, para sekolah, guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita semua dikasih kesempatan oleh Allah, dikasih kesempatan, kasih kesehatan, dikasih kemampuan, masih hidup dalam ini agama. Ini perkara yang luar biasa mahal, lebih mahal dari perkara apapun yang ada di muka bumi ini. Kita ini umat muslim ini 7,6 miliar penduduk dunia, hari ini 1,5 miliar lebih sudah bersyahadat. Tapi yang dikasih kemampuan untuk hidup dalam amal itu menurut kata para ulama, katakan menurut data-data juga yang mengatakan ini kemampuannya yang bisa amal ini mungkin kurang dari 20% saja. Ya. Dan kita hari ini ada dalam perkara ini amal agama. Kumpul bersama saudara-saudara muslim, kumpul bersama guru-guru kita, kumpul di dalam perkara yang membicarakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah satu tanda bahwa Allah memuliakan kita. Maka mari sama-sama kita ucapkan hamdalah atas segala nikmat ini. Alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga banyak dari curah-curah terus pada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sepanjang hidupnya digadaikan, dikorbankan ini untuk perkara namanya agama ini harus sampai diantarkan sampai kepada bayi-bayi terakhir di kampung ini. Jadi beliau ini nggak mau ambil kesenangan, nggak mau ambil kenikmatan kehidupan dunia. Ya, beliau laporkan sadayana, ya dilaporkan semuanya demi untuk bagaimana umat ini tahu ini perkara agama dan selamat dalam perkara ini agama. Sampai nanti bisa berkumpul lagi bersama Rasulnya di jannah nanti. Amin. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan mudah-mudahan kita ini gak cuma kita saja tapi nanti kita sampai bayi-bayi terakhir seperti cita-cita Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW, agama ini sampai kepada mereka semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini hari ini adalah hari yang luar biasa. Ya, hari keberapa sekarang teh? 19, 20, saya juga lupa hitungnya nih. Ya. Berapa? Ke-20 ya. Kita sudah melewati 2/3 bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kepahaman atas segala nikmat yang Allah berikan pada hari ini dan beri kekuatan tidak hanya kita hebat di bulan Ramadan tapi kita bisa mendapatkan ini perkara agama, bisa punya kemampuan amalnya agama tidak hanya sampai lebaran saja tapi Allah kasih kemampuan kita hebat beramal soleh terus sampai akhir nanti nafas kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Aduh, saya juga bingung nih kalau ngobrol dengan kondisi seperti ini, terlalu jauh gitu, terlalu berjarak ya. Karena
saya dulu belajar oleh guru-guru saya diajarkan untuk tidak berjarak, ya. Salah satu guru besar saya mengajarkan bahwa salah satu sifat ini agama ini adalah cahaya, ya. Maka jangan berjauh-jauhan dari orang yang mengantarkan ini agama, ya. Jadi saya diajarkan kalau guru lagi ngajar atau seseorang sedang menyampaikan perkara agama, kita duduk berhadap-hadapan. Kalau perlu sampai beradu lutut dengan guru-guru kita. Wah, dengerin. Dan ini terbukti memang, ya. Saat-saat saya sedang malas atau berada cukup jauh, misalnya 5-6 saf dengan guru, itu kemampuan nempel di otak itu gak jauh, gak lama. Tapi ada saat-saat kalau yang ngobrol itu saya beradu lutut dengan guru saya berhadapan-hadapan mendengarkan nasihatnya. Walaupun perkaranya perkara ringan, itu nempel sampai hari ini. Walaupun sudah disampaikan oleh guru-guru saya 6-7 tahun lalu, ya. Tapi karena beradu lutut berhadapan-hadapan maka nempel sampai hari ini. Gitu. Itu bagaimana kehebatan ini perkara agama. Ya. Dan tidak hanya itu saja, tidak hanya nempel di kepala, tapi Allah kirimkan kepahaman. Allah kirimkan kita punya kemampuan cara guna pakainya. Allah kasih kemampuan kita punya kekuatan untuk bisa amal, ya. Ketika kita mendapatkan ini agama dengan berhadapan-hadapan langsung dan bersentuhan langsung dengan guru kita, gitu, ya. Nah, ini salah satu adab, ya, adab bagaimana kita belajar. Makanya kalau yang di kelasnya bandel-bandel di ujung-ujung pasti lebih sulit hafal apa yang disampaikan guru, tapi yang di depan pasti lebih cepat nempel, ya. Dan tidak hanya itu saja, nanti ada berkah dari guru kita, ya, atas kasih sayang guru kita. Kalau berhadapan dengan langsung, ada rasa mahabbah dari guru kepada anak muridnya, dan nanti ada perasaan segan dan bahagia dapat sesuatu yang besar dari gurunya. Maka nanti Allah kirimkan itu yang namanya rahmat, ya, rahmat dalam ilmu. Allah kirimkan berkah dalam ilmu, rahasia-rahasia kepahaman dalam kehidupan. Nah, mudah-mudahan kita semua dikasih kemampuan untuk itu, ya. Insya Allah, ya. Insya Allah. Amal siap nggak? Siap nanti, ya. Kondisi di kelas nanti sudah harus pengen semangat di depan. Jangan merasa tersiksa depan guru, tapi merasa berbahagia agar mendapatkan keberkahan dari ilmu dari guru-guru kita. Amin. Insya Allah. Nah, saya ini kayaknya mendingan Kargozari aja, ya. Kargozari itu cerita masa lalu saja, ya. Jadi jangan banyak teori kata Pak Guru nanti malah pusing, ya. Saya ini dulu masa kecil saya besar di Tokyo, ya. Masa kecil saya di Tokyo, SD saya di sana, saya pulang ke sini SMP kelas 1. Saya dibesarkan di sebuah negara yang semuanya sudah beres secara zohir, secara zohir apa ya, semua urusan yang terlihat oleh mata kita. Nah, urusan politik semua sudah beres. Jepang itu negara yang sudah bisa membereskan sistem peradaban dari abad 5, abad 6, ya. Jadi raja yang hari ini betul-betul asli keturunan kepala suku di abad 4, nggak pernah ganti. Jadi meninggal anaknya naik, meninggal anaknya naik sampai hari ini. Gak pernah ditumbangkan kekuasaannya, gak pernah ada yang berani mengganggu kekuasaannya, aliran darah yang mengalir di Tenno di Kaisar hari ini, ya. Walaupun sesepol apapun, walaupun segeluh apapun, misalnya ada satu Tenno yang zolim di masanya, ya. Tapi tidak pernah ada yang mau memenggal kepalanya atau menjatuhkan dari kekuasaannya, ya. Mereka berusaha masuk dengan mahabbah, dengan hormat, dengan takzim, ya, kepada orang ini. Datang, ya, Kaisar yang Tokyo kita atuh, ini rakyat senang begini. Terdengar mana yang kadang-kadang macam kurang, menurut lagi gitu aja gitu. Sampai akhirnya mati, ganti anaknya baru diperbaiki. Gitu terus, ya. Jadi mereka ini tidak pernah ada suksesi atau nggak pernah ada pengalihan kekuasaan. Jadi secara politik mereka bebas, secara politik itu rapi. Gak pernah ada pemilu yang bikin kusut, gak pernah ada demo-demo yang bikin berantakan, gak pernah ada orang yang menjatuhkan pemimpin, gak ada di sana.
Sudah begitu aja geloyang sampai hari ini. Ya. Secara ekonomi, walaupun mereka terlihat maju di zaman sekarang, padahal mereka sudah berjuang ya, tentang ekonomi dari abad 16. Ketika tahu bahwa negara Eropa itu membangun cepat setelah Renaissance, setelah revolusi industri di Prancis, mereka mencontek gila-gilaan semua yang ada di Eropa. Ya. Mereka mencontek industri, mereka mencontek ilmu dan sebagainya, akhirnya sampai mereka menjadi negara maju di abad 19. Ya. Jadi mereka itu sudah membereskan segala sesuatunya. Di perekonomian, di sistem tata kota, semuanya sudah rapi. Dan pernah kalau pemerintah sudah menentukan ini daerah hijau, tidak boleh ada apa-apa, cuma pohon saja yang boleh hidup di daerah sini, luasnya 1000 meter di tengah kota. Ya. Itu nggak pernah ada satu orang pun yang berani bikin warung di situ. Nggak pernah ada satu orang pun yang bisa mau berani berdagang di situ, karena mereka tahu ini daerah resapan air. Kalau kita mah enggak ya, kalau kita makan senang. Begitu ada daerah kayak misalnya Pantura bukan Pantura sana ya, apa? THR, Taman Hutan Raya, ya, dibuat di Bagong Utara, dibuat supaya jadi resapan air. Orang memang ada kacau kita mah, ya. Kita nggak ada sibuk pada beli lahan di sekitar situ, kemudian bikin villa, bikin restoran, bikin apa, sampai hutan rayanya habis. Ya, kita mah saking tidak beradabnya, ya, saking kacau ini peraturan dan kita senang melanggarnya. Ya. Mereka itu semua sudah beres. Apalagi yang mereka bereskan? Apa? Sistem para pekerja. Pekerja itu pasti masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Begitu saja. Gak pernah ada satu pegawai pun yang saya mereka telat tantang moal. Ya. Karena sebegitu rapinya sistem pekerjaan ini, kalau hilang 1 menit 2 menit mereka kena penalti, kena SP. Ya. Dan gak mungkin orang telat bekerja karena kendaraan di sana sudah tepat waktu. Kalau naik dari rumah, kalau jarak dia ke sekolahan itu setengah jam, naik bus ya cari setengah jam kurang 5 menit. Pasti tepat waktu nyampainya nanti. Kalau misalnya masuk jam 7 kurang 5 sudah sampai. Kalau dia berangkat dari rumah jam 6.25 gitu, pasti gitu. Nah di kita belum ada ya, semua kita masih berantakan. Kita berangkat dari rumah kadang-kadang subuh juga masih telat kadang-kadang. Di sana nggak bisa, karena sudah waktunya sudah pasti, maka tidak ada alasan lagi. Pak saya kesiangan kempes ban, bohong mana? SP 1 langsung. Pak saya kesiangan pak, tadi macet, bohong langsung dihukum di depan sekolah. Saya waktu kecil gitu, kalau kesiangan langsung gak ditanya-tanya lagi oleh guru, kamu langsung ke depan kelas, diam di depan kelas, diam langsung saja pelajaran. Ya. Karena kalau nggak bisa bikin alasan, pak saya macet, pak saya ini nggak bisa bikin alasan, maka saya udah langsung kesiangan, ya udah diam aja langsung di depan kelas, cicing, ngelamun, saya berdiri selama sejam, baru duduk ke dalam kelas. Ya. Sudah otomatis, karena nggak mungkin ada alasan lagi. Kalau alasannya macet nggak mungkin, alasannya mogok nggak mungkin, alasannya lampu merah kacau nggak mungkin, pasti keluar. Kenapa saya telat datang ke sekolah? Karena saya keluar dari rumahnya juga telat, pasti itu mah. Ya. Nah ini akibat dari semua perkara yang sudah beres ini. Saya mencontoh banyak perkara dari bagaimana orang Jepang membangun peradabannya, kemudian saya terinspirasi. Saya menjadi seorang yang bekerja sangat keras. Saya menjadi orang yang sangat serius menggapai apa yang saya inginkan, ya. Sehingga akhirnya Allah izinkan saya bisa punya band, saya bisa berkarya dengan sangat mudah, ya, dimudahkan oleh Allah. Kemudian saya berkarya sampai 10 album lebih. Kemudian saya juga banyak menghabiskan waktu dalam tur-tur keliling Indonesia, Asia dan sebagainya, ya. Kemudian saya juga dikasih kesempatan mengembangkan bisnis sampingan dari pekerjaan musik saya. Alhamdulillah. Tapi ada tapinya nih, ya. Tapi saya tidak kenal perkara ini agama. Tapi ternyata saya sama sekali tidak mengerti tentang arti kehidupan. Kenapa tidak mengerti arti kehidupan? Karena arti kehidupan semuanya rahasianya ada di dalam perkara agama. Jadi kalau nggak ngerti agama, kalau
nggak tahu agama, kalau nggak tahu apa isi agama, maka dipastikan manusia itu tidak akan pernah tahu arti hidup sesungguhnya. Pasti nggak mungkin nggak. Walaupun dia sekelasnya Einstein, IQ-nya 200, tapi dia tidak kenal agama, dia pasti nggak tahu apa maksud hidup dia dikirim oleh Allah ke muka bumi. Nah, walaupun dia hebat menguasai ilmu ekonomi, sehebat apapun dia menguasai perdagangan dunia, sehebat apapun, kalau dia tidak punya agama, maka dia tidak tahu maksud Allah dikirim kenapa dia ke muka bumi ini dan kemana dia akan berakhir. Karena semua jawaban itu adalah dalam perkara agama. Dan untuk mendapatkan perkara agama ini memang nggak bisa tidak, maka kita harus kenal dulu dengan perkara iman. Ya, harus kenal dulu perkara iman. Kalau nggak ada iman, mau dijelin seperti apapun hukum-hukum agama, maka cuma akan jadi kendaraan untuk mengobrak-abrik ini agama. Banyak orang-orang Yahudi yang belajar Islam, banyak. Apakah dia menjadi orang soleh? Ya tidak. Ya, dia hanya menguasai ilmu-ilmu agama saja untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan dunia dan keuntungan bangsanya. Orang-orang Amerika, orang-orang Eropa, ya, yang tidak tertarik kepada perkara iman, mereka tertarik kepada perkara agama ini. Dia baca hukum-hukum dan sebagainya. Akhirnya hukum-hukum dipakai untuk menyembelih orang-orang Islam, atau membunuh orang Islam, atau membatasi gerak orang-orang Islam. Ya, begitulah kalau tidak ada iman. Ya, maka cuma ada dua jenis manusia di muka bumi ini. Yang satu adalah orang yang menolong agama Allah, ini pasti orang beriman. Dan satu lagi ada orang yang menjegal ini agama Allah. Jadi cuma dua saja jenisnya. Yang pertama orang yang menolong agama Allah, ya, tandanya dia orang beriman. Dan orang yang menjegal agama Allah agar tidak tumbuh, agar tidak berkembang, ini pasti bukan orang beriman. Walaupun ilmunya segudang, ya. Nah, inilah perkara yang namanya iman. Apa saja yang membuat manusia ini layak disebut beriman. Ya. Yang pertama, bagaimana seorang manusia ini mengakui keberadaan Tuhannya. Bagaimana manusia ini mengakui kehebatan Allah. Bagaimana manusia ini mengakui betapa dia diurus dengan segala sesuatu kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia meyakini seyakin-yakinnya bahwa kekuasaan ini mutlak seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tak terbatas kekuasaannya. Allah yang tak terbatas batas-batasan atas kepemilikannya. Allah yang tak terbatas segala kemahaan, kehebatan-kehebatan atas segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita hari ini. Nah, inilah kalimat yang diajarkan oleh para nabi dari pertama Nabi Adam alaihissalam sampai nabi-nabi terakhir. Sampai Nabi kita terakhir, yaitu Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu satu kalimat La ilaha illallah. Inilah kalimat iman, ya. La ilaha illallah inilah tidak hanya sebuah bunyi-bunyian, tidak sekedar bunyi nyanyi-nyanyian, bukan sekedar bukan sekedar sasadaan jika burung putih tidak berbunyi, bukan begitu, ya. Bukan sekedar bunyi-bunyian naik ke puncak gunung, bukan sekedar itu. Tapi kalimat la ilaha illallah ini adalah sejatinya harus menjadi sebuah sumpah pada dirinya bahwa tidak ada lagi yang berhak saya sembah kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat saya bergantung kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat meminta selain pada Allah. Tidak ada lagi tempat untuk membagi kebahagiaan kecuali Allah. Tidak ada lagi tempat untuk bergantung, memperbaiki kehidupan, memperbaiki nasib kecuali Allah. Inilah orang beriman. Ini terjadi dengan para sahabat. Sahabat itu meyakini kalimat la ilaha illallah ini dengan sebuah kalimat yang tidak hanya menjadi jalan-jalan sekedar sumpah, tapi menjadi sahabat ini menerima semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Menerima semua konsekuensinya. Maka tidak pernah mengeluh kepada sama makhluk. Karena tahu tempat mengeluh yang terbaik itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat ini melewati hari ini dengan ceria, dengan bahagia. Lempeng we. Dan kalau nanti sudah waktunya mengeluh, mereka lari ke sholat dan kemudian mengeluh, ngadu pada Allah, ya Allah, ya ini bagaimana keadaan kusut begini, tolong perbaiki ya Allah. Meyakini bahwa kekuasaan Allah itu mutlak dan Allah pasti betulkan, ya. Dan Allah maha mendengar, maka tidak mengeluh-ngeluh pada teman-temannya. Oh itu mahal, itu kan orang zaman sekarang begitu. Kadang-kadang curcol lewat media Instagram,
buka baturan tapi kasebeleun, aduh Instagram. Instagram menjadikan seperti Allah. Inilah kegagalan kita hari ini. Ya. Apa-apa ngadu kepada teman, adu kepada Instagram, adu kepada Facebook. Ini perkara yang membuat kehancuran iman dalam diri kita. Seharusnya kalimat la ilaha illallah membuat kita hanya bergantung dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membuat Allah tidak lagi menjadi sebuah bunyi-bunyian cerita dalam diri kita, tapi Allah akan nyata dalam kehidupan Anda sekalian. Nyata senyatanya bahwa Allah itu nyata, Allah itu kuasa, Allah itu hebat, Allah itu menolong segala kehidupan kita. Inilah yang seharusnya kita miliki akibat dari kalimat la ilaha illallah. Hari ini tidak ada keajaiban dalam kehidupan orang muslim. Kenapa? Tanda bahwa kalimat la ilaha illallah yang kita miliki sudah somplang. Kita hari ini jarang menerima kejutan-kejutan kehidupan, diberikan rezeki, diberikan kemuliaan oleh Allah dalam kehidupan. Ya. Kenapa? Tanda bahwa kalimat la ilaha illallah belum hidup di dalam diri kita. Nah, inilah yang harus kita perbaiki. Maka sepanjang bulan Ramadan ini Rasulullah SAW menganjurkan yang pertama diperbaiki sepanjang Ramadan adalah perbanyak kalimat la ilaha illallah. Dari tempat bergantung, dari tempat meminta, dari tempat meminta pertolongan, dari tempat meminta rezeki, dari tempat meminta keselamatan, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat yang meyakini kalimat ini dengan begitu hebat. Ya. Dan kalimat ini tidak hanya membuat kita bergantung dengan hebat, tapi membuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala makin terjadi hangat. Makin menjadi sebuah hubungan relationship yang begitu hebat antara diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak hanya menjadi sebuah cita-cita imajinasi dalam nasihat dari cita-cita yang kita baca atau dari cita-cita dari yang guru-guru kita ajarkan, tapi Allah senyata-nyatanya dalam kehidupan kita. Apa yang terjadi? Banyak sekali ternyata ketika sudah membenarkan belajar ini kalimat la ilaha illallah, Anda akan ketemu dengan amazingly atau kehebatan, kespektakuler Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan Anda. Pasti. Anak saya begitu hijrah umurnya seumur Anda. Ya. 17 tahun waktu itu, 18 tahun. Waktu masa kecil dia senang baca-baca sejarah Jepang, sejarah Amerika, sejarah apa lagi, sejarah Arab, sejarah apa, macam-macam. Dia senang baca filsafat dari SMP kelas 1. Filsafat apa namanya, John Paul I itu apa ya? Nihilisme, bukan eksistensialisme. Terus banyak sekali buku yang dia baca. Ya. Semuanya ada hubungan dengan agama dan dengan kehidupan yang dilewatinya. Tapi dia senang baca. Kemudian dia hijrah, kemudian dia masuk dalam amalan penuh, belajar bagaimana menggabungkan Allah dalam kehidupan, bagaimana memperbaiki kalimat la ilaha illallah. Dia masuk kelas suruh memperbaiki zikirnya, memperbaiki sholatnya. Apa terjadi? Suatu saat dia datang menghadap saya, dia bilang, izinkan saya bercerita tentang sejarah dunia. Dia bilang gitu. Dia keluarkan satu kartun besar, kemudian dia tulis pakai spidol. Dia tempel kartun besar, dia tulis peta Islam dengan musuh-musuhnya di abad 9. Dia bikin petanya gini kondisinya waktu itu. Suku Quraisy dengan sebagainya. Oke. Saya dengerin terus. Kemudian Islam di abad 11, bikin lagi. Di abad 12, kemudian di abad kehancuran abad 14-15 Islam mulai rontok. Diterangkan begini musuhnya begini. Sampai ke titik hari itu dia terangkan abad 19-20. Saya kaget sekali. Dari mana kamu baca ini? Saya bilang. Dia bilang ini semua rangkaian dari apa yang saya baca. Dan semuanya dalam perspektif tulisan sejarah versi Amerika, sejarah versi Eropa, sejarah versi Jepang, sejarah versi penguasa di Indonesia. Dan saya rangkum ini semua sehingga peta-peta ini saya terlihat dengan sangat jelas siapa sesungguhnya musuh dan siapa sesungguhnya kawan. Dia bilang gitu. Siapa sebetulnya memusuhi Islam dan siapa musuh Islam, ada di mana, banknya bank mana, kemudian pergerakannya bagaimana cara menghancurkan Islam, bagaimana menjegal organ Islam yang tumbuh dan sebagainya. Sampai ke hari waktu itu adalah harinya pemilu kita tentang 1 dan 2. Kemudian dia ambil kesimpulan, ayahku jangan pilih nomor 1 nomor 2 karena ujungnya sama. Gitu.
Bayang nggak? Anak seumur Anda bisa tiba-tiba sangat pintar dan jenius. Allah kirimkan fatonah, Allah kirimkan kepintaran, Allah kirimkan visi yang hebat dalam pikiran dan imajinasi dirinya. Dan pada pengalaman membacanya. Ya kalau orang untuk bisa dapat pelajaran sejarah seperti itu dia harus sekolah. Kalau dia melewati jajaran di sekolah, dia harus beres S2, S3 ya, ahli sejarah baru bisa titik itu. Tapi untuk seorang anak umur segitu belas tahun, kemudian karena hidup dalam amal agama, hidup dalam zikir-zikir, hidup dalam Quran, hidup dalam sholat-sholat yang tepat waktu dan sebagainya, Allah kirimkan kehebatan. Jadi kalian ini adalah manusia-manusia hebat yang bisa sangat spektakuler hebat. Persoalannya, apakah Anda semua mau masuk dalam agama ini dengan sempurna atau tidak? Anda akan bisa meretas seluruh alam jagat raya ini. Seluruh alam jagat raya ini akan bersembah sujud kepada Anda ketika Anda penuh dalam amal soleh sebagai orang beriman dan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janji Allah, maka Allah tundukkan seluruh alam jagat raya kepada Anda, orang-orang yang beriman. Persoalannya, kenapa hari ini kita tidak ditundukkan segala alam jagat raya kepada kita? Karena ternyata kesolehan ini masih jauh dari kita. Alhamdulillah setelah saya hijrah, saya ketemu dengan banyak orang. Ada beberapa orang yang sudah mulai, yang hidupnya sudah kafah dalam agama, completely dalam amal. Maka mereka menemukan keajaiban-keajaiban yang spektakuler. Sampai seorang kawan saya, pengusaha yang sudah bangkrut, ketika masuk dalam amal yang completely, dia akhirnya menjadi pebisnis yang pendapatannya 1,2 M per hari bersih. Allah tundukkan bisnis-bisnis di tangan dia. Jadi semua ini, alam jagat ini, dunia ini diberikan kepada orang muslim. Persoalannya, orang muslimnya akan menjadi jongosnya atau menjadi tuannya. Kalau dia akan menjadi jongosnya, maka siap-siap seperti orang Jepang. Dia bekerja dari pagi jam 6 sudah bangun, sudah kerja, pulang-pulang ke rumah jam 10, capek sudah, rangsak, pulang ke rumahnya nggak bisa ngapa-ngapain. Capek saya. Tolong anak-anak istriku, taruh di luar anak-anak, saya mau istirahat, capek sekali. Mereka hubungan antara orang tua dengan anak itu rusak rata-rata. Bahkan banyak sekali orang-orang yang tidak mempunyai anak, saking capeknya melewati pekerjaan-pekerjaan dunia. Mereka menggapai kekayaan, mereka menggapai kekayaan. Mereka menggapai puji-pujian, mereka menggapai puji-pujian. Disebut negara maju, disebut negara pengekspor hebat, disebut membuat mobil, membuat teknologi dan sebagainya. Tapi sesungguhnya mereka tersiksa di dalam ritualisasi hidupnya. Apakah ini Anda inginkan? Jangan ini yang Anda inginkan. Karena Rasulullah SAW sudah mengajarkan bagaimana kita melewati kehidupan ini. Dan yang menjadi raja-raja dari alam jagat raya ini, yang menjadi khalifah-khalifah melewati dunia ini, mereka adalah orang-orang yang beriman, beramal soleh, dan berpikiran hebat. Ya, itu kunci satu ya, oke? Pahamnya seperti itu ya? Ada yang mau bertanya ke perkara ini sebelum lanjut ke perkara yang lain? Ada yang masih suka bertanya-tanya? Ayo bisi kita belum lupa, kita pindah ke bab berikutnya. Siap? Oke? Oke, siap. Kita pindah ke bab berikutnya. Bab berikutnya adalah tentang visi kehidupan. Semua manusia punya visi makin jauh, maka dia makin hebat. Semua manusia punya visi makin jauh, maka dia makin hebat. Apapun budayanya, mau orang Hindu, mau orang Koneng, mau orang Buddha, sama. Mau orang Islam, mau orang bukan Islam, sama. Visinya makin jauh, dia orang hebat. Mau dia orang jangkung 2 meter, mau orang tinggi 150, dia punya visi jauh, maka dia orang hebat. Di negara kita ada orang-orang visinya jauh kayak Soekarno, visinya jauh ke depan, memikirkan Indonesia 100 tahun ke depan. Dia orang hebat. Terbukti dia orang hebat. Habibie, ya, presiden kita ketiga, sama orang yang berpikir jauh ke depan, maka dia menjadi menggapai orang hebat. Siapa lagi? Albert Einstein. Siapa lagi? Orang yang berpikir jauh ke depan. Ya. Siapa lagi? Zaman sekarang kalau di negara dunia ini ada siapa? Penemukan komputer siapa? Kok saya jadi tiba-tiba lupa. Microsoft Windows. Bill Gates, orang berpikir jauh bagaimana komputer ini
bisa masuk ke dalam ruang manusia, pikir jauh sekali, dia jadi orang hebat. Ya. Jadi begitu jauh pikir manusia, maka dia akan hebat. Indonesia punya rencana pembangunan 25 tahun ke depan, betul nggak? Jangka panjang. Bagaimana menggapainya? Per repelita 1, repelita 2, repelita 3, repelita 4 untuk menggapai 25 tahun. Ini perkara kecil bagi sebuah negara. Karena kalau di Eropa itu mereka bikin rencana pembangunan itu 200 tahun ke depan. Bagaimana menggapai 200 tahun ke depan? Orang Amerika itu berpikir bagaimana 100 tahun ke depan. Orang Jepang itu berpikir bagaimana 100 tahun ke depan. Nah, kita baru per 25 tahun. Tandanya kita kalah kelas oleh negara-negara maju. Betul nggak? Nah, apa visi yang paling hebat yang diajarkan kepada manusia adalah apa yang divisikan oleh Nabi Agung Muhammad SAW. Apakah itu visinya? Visi itu tidak hanya 100 tahun ke depan, tidak hanya 200 tahun ke depan, tapi bagaimana visi itu menembus kubur, menembus padang mahsyar, menembus mizan, menembus ke Sirat, naik 500 tahun, 500 turun, 500 mendatar, tembus sampai pintu surga, tembus lagi sampai abadan-abada di jannah kalau berhasil. Dan kalau gagal, nyambung di Sirat, masuk ke neraka jahanam dan abadan-abadan di jahanam. Ini yang paling apes. Jadi visinya sehebat itu. Gak pernah ada visi yang diajarkan kepada manusia yang lebih hebat daripada perkara visi ini. Bagaimana hidup itu jauh ke depan dan abadan-abadan. Ini harus jadi target, jadi visi kita. Nanti kita membuat program jangka pendeknya, kita buat program pendeknya agar juga bisa menggapai jangka panjang tadi. Ya, kebayang nggak? Kebayang nggak? Visi makin jauh, makin hebat, itulah orang yang paling hebat. Dan gak pernah ada yang bisa mengalahkan kehebatan para sahabat, karena para sahabat semua yakin sekali, bulat sekali, visinya hanya ingin akhirat. Ini yang terjadi. Inilah perkara keimanan terhadap hari akhirat. Para sahabat ketika dikasih kejayaan, kan para sahabat waktu zaman Rasulullah SAW perang, repot, miskin dan sebagainya, wah capek. Berganti di zaman Abu Bakar Siddiq sama, wah capek juga. Kemudian berganti ke zaman Sayyidina Umar. Kemudian keberhasilan peperangan mulai berdampak pada kemenangan dan keuntungan. Setoran-setoran kekayaan pajak dari berbagai belahan dunia datang ke Madinah. Kemudian sahabat berubah kebiasaannya, makannya berubah, gaya hidupnya berubah, makan jadi mewah. Dari jadi makan seadanya kemudian berubah jadi mewah. Sayyidina Umar bertanya, ya, apa yang sudah kalian kerjakan ini? Apa yang sudah kalian buat ini? Makan mewah sekali, ya. Kemudian apakah kalian tidak ingat bagaimana kehidupan kita di zaman Rasulullah SAW? Apakah kalian tidak ingat bagaimana kehidupan kita di zaman Abu Bakar? Ya. Kemudian seorang sahabat menyantuk, ya Umar, ya Khalifah, Amirul Mukminin, atuh wajar lah. Orang mah makan hasil menang ya, akhirnya menang dahar-dahar menang. Kan baheula mah dua orang kawan kita itu Rasulullah dan Abu Bakar, ya, sudah ada di surga. Ya. Sekarang kita masih hidup ini, kita nikmati perkara dunia ini. Ya. Maka apa jawabannya? Sayyidina Umar marah luar biasa. Mereka dapat jannah dan kita dapat makan malam. Ini betul-betul perkara yang tidak adil. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang ya? Visi terhadap akhirat itu gak mau diganggu. Saking hebat visinya itu gak mau diganggu. Saya ingin yang sana tujuannya. Inilah keimanan para sahabat. Kalau keimanannya lurus ke depan, maka dia akan tangguh melewati segala macam cobaan. Saya waktu punya bidik cita-cita ini, saya ingin menjadi seorang rocker yang mampu dengan 13.000, 14.000, 15.000, 20.000 orang. Peduli amat bagaimana saya menggapainya. Saya ditonton orang cuma 2 orang, saya cuek aja. Dan saya mah suatu saat yakin saya akan ditonton oleh belasan ribu orang. Saya datang manggung gak dibayar, gak apa-apa. Saya yakin suatu saat saya akan dibayar mahal karena ditonton saya 13.000. Kuat, ketemu hujan, ketemu badai, saya berangkat manggung. Kenapa? Karena visi saya jauh ke depan. Suatu saat someday saya akan ditonton oleh belasan ribu orang, puluhan ribu orang.
maka perkara cuma 2 penonton 3 penonton ini perkara kecil, lewat sudah. Kuat tangguh. Saya pernah ditonton oleh sekitar 1 RT, ya, ditipu pakai sendal kepala saya, pang, saya nggak bergeming, saya tatap orang itu, saya lihatin, ya, kamu suatu saat akan datang ke saya dengan tantangan saya bilang gitu. Saking kuat visi bagaimana band ini harus hidup nanti 10-15 tahun ke depan. Ada visi. Kalau ada visi maka dia akan kuat menerjang apapun yang terjadi di depannya. Kebayang gak sahabat begitu hebat visinya, akhirat abadan abada, maka kelaparan, kesulitan, padang pasir, padang luas, hutan belantara, mereka terjang. Bagaimana agama sampai ke suara kuat. Inilah yang kita nggak punya. Siap, insya Allah. Ya. Lalu apalagi yang menjadi perbaikan selain visi hidup? Maka setelah ada visi hidup, maka manusia tidak ada cita-cita. Gak mungkin setelah tahu visi, oh visi hidup saya ingin jadi panggung yang luasnya 40 kali 40 meter, penontonnya 20.000 orang, 30.000 orang, saya ingin jadi musisi hebat. Itu cita-cita, betul nggak? Ada visi yang cita-cita, satu paket. Begitu juga dengan ini cita-cita yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Semua orang di muka bumi tahu bahwa cita-cita hebat itu adalah menggapai cita-cita setinggi langit.